di Pendopo Kecamatan Binangun dimulai. Agar acara berlangsung dengan lancar, marilah bersama-sama kita memulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Oleh Camat Binangun, yang kami hormati Bapak Lurindra Wahyu Wibawa Esos MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati narasumber dari Dispermatis Kabupaten Cilacap Pak Agus, yang kami hormati Pak Sekcam, yang kami hormati ya, hadirin sekalian yang kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Saya memahami bahwa kita sampai di sini, sampai di Pendopo Kecamatan Binangun ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah, saya yakin. Karena seperti Pak Kabid, Pak Agus harus menyusur dari Kabupaten Cilacap ke Binangun, begitu melewati jalan yang sedikit berlubang, kemudian Bapak Ibu menyempatkan waktu, ya, menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan hari ini. Ya, menjadi anggota BPD juga bukan perkara yang mudah, gitu ya, merupakan tokoh masyarakat yang ditunjuk, dan hari ini kita berada di sini. Intinya Bapak Ibu, hal ini patut kita syukuri, kita bersyukur bahwa kita masih dapat dipertemukan. Mungkin ini yang pertama kali ya, pertama kali, betul ya, setelah Bapak Ibu dilantik. Masih ingat tanggal berapa dilantik? 19 Desember. Coba ditayangkan videonya, Mbak. Saya punya buktinya. Nah, kita nonton videonya dulu ini sambil bernostalgia ini. Ini Pak Kabid, kita adalah insya Allah satu-satunya peresmian dan pengambilan sumpah BPD yang menggunakan beskap. Jadi yang kecamatan lain kayaknya tidak ada, hanya kita. Karena kita potensi budaya kita cukup kental. Sambil bernostalgia dulu.
Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sedikit mengingatkan kita ya, bahwa Bapak Ibu sekalian diresmikan dan dilantik SK-nya itu SK Bupati Cilacap gitu ya. Hanya kami ketika itu mengambil sumpah atas nama Bupati Cilacap gitu ya. Jadi maka kami kemudian saat itu berpikir bahwa kayaknya yang paling pas busananya adalah busana beskap gitu ya. Karena saya ingin menonjolkan waktu itu, kami ingin menonjolkan budaya kita di Binangun. Yang kedua bahwa BPD, bahwa di pemerintah desa itu ada yang namanya hak asal usul. Kemudian ada istilah di situ, ada rekognisi, artinya mengakui apa yang sudah ada di desa itu. Maka kami mengambil sebuah inisiasi, kayaknya memang yang paling pas ketika itu adalah kita menunjukkan budaya kita sendiri, yaitu pakaian dan kemudian bahasa yang kita kenakan saat itu Pak Agus, kita pakai bahasa Jawa. Jadi kayak dalam begitu ya. Tapi insya Allah tidak mengada-ada. Banyak hal tentang tugas pokok dan fungsi karena nanti akan disampaikan oleh Pak Agus, Pak Kabid, ya, dijelaskan nanti secara detail. Saya ingin mencoba untuk mengajak Bapak Ibu bagaimana potensi budaya ini bisa menjadi modal Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas, ya, dalam melaksanakan tugas. BPD yang merupakan perwakilan dari setiap wilayah tentu akan banyak memahami tipikal masyarakat, kemudian budaya yang ada di sana, sehingga saya tidak, budaya ini jangan ditinggalkan, menjadi bagian yang ikut mendorong anggota BPD dalam kelancaran pelaksanaan masyarakat, menyerap kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat di level bawah ini secara jujur dapat didengar, kemudian ketika rapat bersama kepala desa, pemerintah desa itu kemudian bisa disampaikan di sana. Ini akan lebih arif gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua saya ingin mengingatkan juga ke teman-teman BPD bahwa BPD adalah tokoh masyarakat yang kemudian terpilih menjadi anggota BPD, tentunya seperti itu. Nah, posisi sebagai tokoh masyarakat di dalam bahasa keluarga, gitu ya, maka BPD harus mampu menempatkan diri selaku orang tua, selaku kesepuhan, selaku orang yang akan bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan, minimal mendengarkan selaku orang tua. Ini saya sengaja mengambil sesuatu yang tidak ada di dalam perda ya, terkait dengan tugas pokok fungsi BPD, tapi mari kita bareng-bareng hikmah daripada keberadaan Bapak Ibu di wilayah. Salah satu contoh, ketika pemilihan kepala desa, saya ingin bertanya, BPD boleh menjadi panitia atau tidak? Tidak ya? Baik, itulah poinnya. Karena BPD sejatinya yang menyelenggarakan, penanggung jawabnya BPD. Kemudian membentuk kepanitiaan, kemudian dibantu oleh pemerintah desa, intinya seperti itu. Hikmah yang bisa kita ambil dari proses ini adalah Bapak Ibu, bahwa posisi BPD adalah selaku orang tua, ya. Seandainya ada permasalahan, kadang-kadang ke pilkades itu permasalahan itu rentan antara calon dengan dia, kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang malah ada
mungkin tidak ada yang nyalon gitu. Siapa yang paling bergerak duluan dalam hal ini? BPD. Ya. Inilah kenapa BPD tidak masuk ke dalam panitia. Sementara BPD sendiri berada di dalam panitia, itu menjadi tidak fair. Makanya ketika ada konflik, menyelesaikan permasalahan. Contoh lagi, misalkan tidak ada yang mau nyalon, ya. Tidak ada yang mau nyalon misalkan, maka BPD bisa mendekati tokoh-tokoh yang ada di wilayah masing-masing untuk ayolah nyalon. Ya, punya potensi silakan nyalon, diajak. Ini akan lebih luas dibanding dengan panitia yang ngocok-ngocok nyalon, karena dianggap menjadi tidak netral kan gitu kan? Karena panitia tugasnya menerima pendaftaran saja gitu kan. Tetapi yang memotivasi masyarakat untuk menjadi kepala desa sejatinya adalah BPD, motivasi, bahasanya memotivasi. Jadi ini fungsi BPD salah satu peran BPD selaku orang tua benar-benar bisa diperankan oleh panjenengan sekalian, termasuk beberapa kegiatan yang lain, karena BPD juga punya tugas pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah desa, maka di sana pun bisa dilakukan komunikasi secara arif dan bijaksana manakala terjadi sesuatu yang bisa menimbulkan konflik permasalahan. Ini dua hal yang ingin saya tekankan di sini, bahwa pertama adalah tadi budaya. BPD bisa memanfaatkan memanfaatkan kearifan lokal budayanya masing-masing menjadi bagian untuk memuluskan tugas dan pokok fungsi tugas BPD. Yang kedua, BPD selaku orang tua betul-betul menjadi orang tua di desanya, di wilayahnya, ya, agar desanya tetap menjadi desa yang adem dan kondusif. Untuk hal-hal lain terkait dengan situasi sekarang, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan.